Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasul bil huda wa dinil haqqi arsalatan lil alamin. Asyhadu la syarikalah al malikul haqqul mubin. Fasada ada Muhammadan abdur rasul shadiqul abil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabil karim wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in fi ma mubin. Shadaqallahu azim. Kaum muslimin, ada suatu dialog singkat antara Rasulullah dengan para sahabat, di antara Abdullah bin Umar. Rasulullah bertanya begini, Abdullah, tahu tidak kamu siapa orang yang paling cerdas di muka bumi ini? Abdullah spontan menjawab, orang yang berilmu ya Rasulullah. Nabi mengangguk kepala, la, bukan. Manhum, siapa mereka? Rasulullah mengatakan, humul ladzina yadhkuruna hadiman ladzat. Orang yang paling cerdas adalah orang banyak kematian, banyak yang menghancurkan kehidupan dunia. Apa itu? Yang namanya kematian. Yang lebih cerdas, orang banyak memikirkan tentang menghancurkan dunia, kenikmatan. Apa itu? Al-maut, kematian. Hadis Tirmidzi ini saya sampaikan untuk mengingatkan kembali. Di tengah-tengah kehidupan hidup sekarang, yang tidak pasti ekonomi, enggak politik, apa sekarang ada yang pasti mati, tapi kita melupakannya. Kalau kematian peristiwa alamiah, walaupun mengejutkan hati kita. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah, siapa yang ada di bumi fan, rusak, binasa, hancur. Kecuali Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Alamiah, contoh yang paling gampang, ambil sebutir biji pepaya, kita tanam, tumbuh dia. Kita rawat, kita pupuk, biarkan hidup, tua, besar, berbuah, biar hidup, lama akan mati. Itu alamiah, itu nabati. Ambil sebutir telur, tetaskan, jangan ayam dia, taruh dengan baik, biar baik, lama-lama besar, tua, biar hidup, lama akan mati, nabati. Dulu kita tidak ada kedua dia. Suatu saat kita akan meninggal dunia, pasti. Sebab kematian bisa ketabrak kereta api kemarin, bisa. Anaknya diloncat tol, bisa. Sekian orang meninggal dunia. Itu penyebab kematian. Tapi kematian adalah pintu harus kita lalui. Itu pasti, tapi kadang kita enggak seakan-akan hidup selamanya. Kenapa? Karena kesibukan menghadapi kesenangan duniawi, melupakan bahwa kita akan mati. Dan kematian itu kaum muslimin bukan akhir segalanya, hanya awal kehidupan yang baru. Kemudian orang bertanya, apa sih bekal yang akan kita bawa ini? Kalau Yasin yang baca tadi awal khutbah, inna, sungguhnya nuhil bauta, akan yang sudah mati akan hidupkan. Wanak tuh aku catat, maka ada yang pelaku di dunia, aku catat semuanya. Dan asal dapat yang tinggal setelah dia mati akan dicatat semuanya. Bekal apa yang kita bawa? Al-Quran mengatakan hanya dua. Al-Kahfi 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan. Dan siapa yang berdoa dengan bahagia, kunci yang pertama, beramal soleh. Yang diridai Allah. Tidak soal diridai Allah, banyak amal yang tertolak Allah kalau menyimpang dari Al-Quran. Contoh, kuli bangunan upahnya sehari 100.000 rupiah, kebutuhan rumah tangga 50.000, infak dari 10.000, itu namanya amal soleh yang dari Allah. Dari yang 90.000 tertolak amal solehnya. Hati-hati. Bukan satu kebaikan obatnya 10 kali lipat, omong kosong gitu. Iming-iming ada. Menjabil hasanati alam 160, barang saya berbuat kebaikan Allah melipat 10 kali lipat. Farasyam talia. Tapi yang bagaimana? Al-Baqarah 219 mengatakan wa yas'alunaka ma dzun fi qulil afwa.
Mereka bertanya tentang apa yang diinfakkan, saudara kan? Katakan kelebihan kebutuhan pokok. Tidak semua infak diterima, banyak yang tertolak, jor-joran. Kadang-kadang saya lihat di TV, tukang ojek nyerahkan ojeknya ingin bangun pesantren, tertolak. Hidup dari ojek dia. Ojek diserahkan untuk pesantren, tertolak amal solehnya. Seorang ibu anting kalung berikan, mobil, rumah diberikan, dia ngontrak rumah, tertolak amal solehnya. Tidak asal amal sama kebaikan, adiraya tidak. Al-Quran ayat 19, Nabi SAW berdoa, Rabbi, Tuhanku, auzi'ni, beri kesanggupan, an ashkura, bersyukur nikmat yang kembali padaku. Ujungnya, wan amal sallallahu, kesanggupan untuk amal saya yang engkau ridhoi, ada yang tidak diridhoi. Dengan anak otomatis, dengan orang tua, orang tua masalah otomatis. Contoh, saya punya murid di Al-Azhar ini, pagi SMU Bulungan, zaman itu tahun 70-an, sore ngaji di Al-Azhar. Ibunya tua, bongkok, miskin sempurna dia, jualan kue. Suami sudah meninggal dunia. Ibunya ngomong begini, nah, kamu pagi sekolah di SMU Bulungan ya, sore ngaji di Al-Azhar. Ibu ridho kalau berbuat itu, insya Allah ibu. Tahun pertama luar biasa, pagi belajar di SMU Bulungan, jam 12 sholat duhur ke Al-Azhar, ngaji di Al-Azhar. Indah luar biasa. Tahun pertama, ranking pertama satu sekolahan, SMU Bulungan, SPU 6. Tahun kedua dia berubah. Ibuku sudah tua, peot, bongkok, miskin lagi. Aku, baju necis, sepatu licin, dasi menggantung di leher, uang saku ada. Ibuku jalan ke sana, bongkok jualan ke pagi, siang sampai sore malam. Aku akan beramal untuk ibuku. Pagi belajar SMU Bulungan, sore mana dia? Sore tidak ngaji, jadi connect SMS, saya ingat mobil dari Blok M, yang catnya biru itu. Blok M kota. Dan harapan pulang bawa uang 15.000, membantu kondektur Blok M ke kota itu. Pulang maghrib tua, dari mana kamu? Ada siapa yang Al-Azhar kamu nggak biasanya baik seperti ini? Saya cur uang ibu, ini 15.000, ibu juga capek-capek, ibu nggak jualan kue, nanti makin sakit, makin sakit ibu. Bukan nyolong, bukan. Demi Allah. Amal soleh, ibunya tidak ridho, tertolak itu amal solehnya. Ridallah firdal walidain, hati-hati itu. Dan orang tua dalam bahasa Arab bukan hanya orang tua kandung, spesifiknya adalah orang tua kandung, iya. Orang tua kandung, orang tua asuh, mertua, juga guru. Itu bahasa Arabnya orang tua. Anak juga 4. Anak kandung, anak asuh, menantu, murid. Spesifik murid itu tilib umpamanya. Kalau mantunya sholat karena Allah, dapat ganjaran dia, mertuanya otomatis. Jadi, menurut saya kebodohan orang nggak punya anak lantas kawin lagi pengen punya anak. Banyak anak asuh kita ambil, terlalu bodoh. Hanya untuk penerus saja. Naudzubillah min dzalik. Nah ini. Kemudian yang pertama, yang kedua bekal wala yusyrik bi'tabih ada. Akhirnya bersih dari kemusyrikan. Hindarkan TBC rohani kita, takhayul bidah dan khurafat. Contoh khurafat yang paling gampang. Orang sakit gak mati-mati, bacakan 40 kali, mati atau hidup namanya khurafat, musyrik dia, demi Allah. Hati-hati itu. Pedukunan sekarang hidup kembali, Masya Allah, Masya Allah. Kalau itu ada, kotor aja kita, kunci surga lepas. Yang jadi pertanyaan ialah bagaimana caranya supaya dua bakal ada secara benar. Kuncinya supaya kembali kepada Al-Quran, supaya tunjuk pokok dan hadis sebagai juklak tunjuk pokok itu. Lainnya tidak ada. Ada orang ngomong begini, iya Quran kan kuno, cocok dengan zaman sekarang, tutup zaman dulu di Arab. Naudzubillah min dzalik. Saya ingat tahun sekian ada para perwira angkatan laut datang ke rumah saya bertamu lebaran. Bukan kue yang dimakan, disodorkan tafsir Buya Hamka. Dah, tafsir Buya nggak dimengerti. Bilang aja kampungan sebelah atau kuno. Ya nggak begitulah dia bilang. Saya katakan, coba buka surat apa itu? Surat At-Tariq, surat 80. Was-saba'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib gitu ya.
demi langit dan bintang yang namanya Tariq. Wa ma adraka, tahu memberikan namanya bintang Tariq. Nabi buta huruf, boro-boro berastronomi. Allah ada bisa bintang memancarkan gelombang. Ternyata bintang itu ketemunya tahun 1997 oleh Cambridge University. Apa? Bintang netron. Garis tengah cuma 20 km. Bayangkan bumi, bayangkan matahari. Matahari ke bumi berhasil tik 300.000 km. Bintang netron tik gelombang berapa? 1 juta kilometer. Gelombang itu dipakai untuk apa? Alat elektronik di dunia ini. Ketemunya 1967. Tafsir Hamka 1166 sudah selesai. Pantas belum bisa ditafsirkan. Subhanallah. Jadi kalau kita menghafal Al-Quran, jangan main Al-Quran. Kitanya memang ilmunya kurang. Abad ke-7 Allah sudah mengatakan bintang netron ketemu abad ke-20. Cuman Allah ngomong dalam Al-Quran surat Fatir 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang paling takut, orang yang dekat dengan Allah hanyalah ulama, orang-orang yang berilmu. Luar biasa. Saya contohkan suatu ketika ada yang konsultasi ke Al-Azhar. Kebetulan saya konsultannya. Saya kaget sekali. Perempuan, cantik, umur sekitar 34 tahun, tamatan kedokteran, tamatan luar negeri, S3-nya Belanda. Spesialnya 3, internis, HIV, dan lepra. Yang keempat, konsultan ahli dari UI. Dosen perguruan tinggi, rumah sakit praktek dia. Datang konsultasi, mengatakan, Ustadz, saya mau konsultasi, saya baca ini masalah pribadi, mau kena rumah tangga. Oh bukan, saya belum kawin. Masalah apa ini? Saya bingung untuk apa hidup ini. Subhanallah, seorang dokter, untuk apa hidup ini? Di abad modern masih bertanya untuk apa hidup ini. Lantas belajar agama, ya. Kamu di Eropa belajar agama apa? Yahudi. Karena S1, S2 Perancis. S3 aja Belanda. Kemudian Kristen belajar, Islam belajar juga. Laptop Anda ada Islamnya, baik. Coba sekarang buka Yahudi bab pasal ayat sekian. Tak kejadian manusia. Dia baca terjemahkan dalam bahasa Inggris bahwa manusia silakan dari tanah liat, dibikin boneka, dihembuskan ruh. Jadilah manusia. Begitu. Coba Kristen sekarang, Lukas saja bab sekian pasal ayat sekian. Dibuka sama, sim dia bilang. Al-Quran surah Ar-Rum ayat 20. Dibaca juga sama, no. Manusia dari tanah bukan dari unsur tanah yang ada pada tanah. Tolong buka Al-Mu'min 12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Translate sebelah. Dia malahan dibaca ayat Qur'annya. Kamu pintar baca Quran. Belajar apa? Belajar di Perancis. Gurunya orang Arab, bukan otodidak. Luar biasa dia. Dan semua sistem dari sulalah bahasa Arab ya. Nih kamus apa bahasa kimianya unsur H2. Buka lagi Al-Hijr 26. Walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun. Salsal bahasa nih manusia yang dari sol apa salsal? O2, oksigen. Hamain N2, nitrogen, zat lemas. Buka lagi Ar-Rahman ayat 14. Wa khalaqal insana min salsalin kal fakhur. Fakhur itu apa? CO2, karbon dioksida. Yang dalam kamus tidak ada mintin lazim asfal 11. Apa itu lazim? Bagian tanah yang mengandung zat besi, yodium, kalium, sulfur dan silikon. Belum selesai menerang atau apa hidup, dia berdiri mencium, meluk berkali-kali dia. Terima kasih. Stop sampai sini Ustaz. Saya tidak jalan lanjutan. Sekarang mengerti Islam yang paling dibanding Yahudi dan Nasrani. Siapa yang kepala? Kenapa? Yang Ustaz terangkan lihat teori embriologi abad ke-20. Quran diturunkan abad ke-7. Saya yang kira Islam saya. Lantas dia mengucapkan 2 kalimat syahadat subhanallah. Jadi kalau kita ingin meraih 2 bekal di akhirat dengan sempurna, caranya kembali kepada Al-Quran, petunjuk pokok dan juklatnya hadis Allah. Insya Allah kita kembali. Makin tinggi kita, makin dekat dengan Allah. Insya Allah. Ini kaum muslimin khutbah singkat hari ini untuk menyatakan kembali bahwa di tengah ketika pada hidup ada yang pasti yaitu mati yang kita sering melupakannya. Barakallahu fiikum azim.
Wallahu jawadun karim raufur rahim. Alhamdulilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la syarikalah wa huwal azizul hakim. Asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu khatimul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim alal karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah fis sirri wal alaniyah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana dzulman katsiran fa illam taghfir lana khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum rusghara wa li jami'il mu'minat wal muslimina wal muslimat alimun amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma salimna wa salim ahlana min afadil bil akhirah wa min fitnati ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi alamin. Ibadallah aqimus shalah. Inna salata tanfa'ul munkar wa rahmatullahi akbar.